kita masuk yang bab pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang atas suatu disiplin ilmu. Paradigma membentuk dasar-dasar pemahaman dan penelitian di bidang tertentu, lalu dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami dunia di sekitaran kita. Paradigma dapat diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu, paradigma bisa diartikan sebagai kerangka berpikir pada kerangka konseptual yang membentuk landasan bagi pemahaman dan penelitian di bidang tertentu. Poin yang kedua, jenis-jenis paradigma. Secara umum, paradigma terbagi ke dalam 7 jenis mengutip e-jurnal berjudul Varian-varian paradigma, pendekatan, metode, dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi. Berikut ini jenis-jenis paradigma. Yang pertama, paradigma positivistik. Yang kedua, paradigma konstruktivis. Yang ketiga, paradigma interpretatif. Yang keempat, paradigma kritis. Yang kelima, paradigma feminis. Yang keenam, paradigma postmodern. Yang ketujuh, paradigma sistemik. Masuk poin yang ketiga, pengertian pendekatan paradigma. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Baiklah, di sini masuk poin yang keempat, macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi dan proses. Yang A, pendekatan yang berorientasi kepada guru lembaga pendidikan. Yang B, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Masuk yang kedua, pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi pembelajaran. Jenis-jenis dari segi pembelajaran. A, pendekatan konseptual. Yang B, pendekatan tematik. Kesimpulannya adalah pendekatan pembelajaran dapat berarti panutan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai saranan belajar. Dalam belajar tentang pendekatan pembelajaran tersebut, orang dapat melihat pendekatan dari segi dan proses dan pendekatan dari segi materi pembelajaran. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.